warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azmi dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk nilai ujian setengah semester atau biasanya disingkat dengan UTS, mata kuliah dasar-dasar dan pengembangan organisasi yang diampuh oleh Ibu Desti Sartini SPDI MPD. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada beliau karena berkat bimbingannya saya bisa membuat video presentasi ini dengan baik. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dasar-dasar dan pengembangan organisasi. Nah, dari judulnya saja tentang organisasi, maka sebelumnya kita harus mengetahui apa sih itu organisasi. Nah, dalam video ini akan kita bahas tentang organisasi itu. Mari kita lihat videonya. Nah, organisasi itu adalah sebuah wadah atau sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Dan organisasi juga bisa menjadi tempat untuk mencari wawasan dan pengetahuan serta pengalaman yang tidak bisa didapatkan dimanapun sebelumnya. Adapun ciri-ciri organisasi menurut Handayani yaitu yang pertama, adanya suatu kelompok orang yang dapat dikenal. Yang kedua, adanya kegiatan yang berbeda-beda tapi satu sama lain saling berkaitan. Yang ketiga, tiap-tiap anggota memberikan sumbangan usahanya ataupun tenaganya. Yang keempat, adanya kewenangan, koordinasi, dan pengawasan. Yang kelima, adanya suatu tujuan. Fungsi organisasi ada 4. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning, merupakan suatu aktivitas menyusun tujuan perusahaan lalu dilanjutkan dengan menyusun berbagai rencana-rencana guna mencapai tujuan perusahaan yang sudah ditentukan. Yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah suatu aktivitas pengaturan dalam sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang lainnya yang dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan rencana dan tujuan yang sudah ditetapkan organisasi. Nah, yang ketiga yaitu pengarahan atau directing. Pengarahan merupakan fungsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja optimal dan menciptakan suasana lingkungan kerja yang dinamis. Yang keempat, pengendalian atau controlling. Controlling merupakan kegiatan menilai dan mengevaluasi kinerja berdasarkan standar yang sudah dibuat organisasi dan melakukan perbaikan apabila dibutuhkan. Jenis-jenis organisasi menurut Ursanto. Yang pertama, jenis organisasi dari aspek pimpinan, ada organisasi tunggal dan organisasi jamak. Yang kedua, jenis organisasi dari aspek keresmian, ada organisasi formal dan organisasi informal. Yang ketiga, jenis organisasi dari aspek tujuan, misalnya organisasi niaga yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang keempat, jenis organisasi dari aspek kewilayahan, seperti organisasi daerah, organisasi regional, organisasi nasional, dan organisasi internasional. Yang kelima, jenis organisasi dari aspek kebutuhan sosial, misalnya koperasi, perhimpunan petani, dan perhimpunan profesi. Untuk terwujudnya suatu organisasi yang baik, efektif, dan efisien, dan sesuai dengan kebutuhan, secara selektif harus didasarkan pada prinsip-prinsip organisasi. Adapun prinsip-prinsip organisasi yaitu 1. Prinsip tujuan organisasi, 2. Prinsip kesatuan tujuan, 3. Prinsip kesatuan perintah, 4. Prinsip rentang kendali, 5. Prinsip pendelegasian wewenang, 6. Prinsip keseimbangan wewenang dan tanggung jawab, 7. Prinsip tanggung jawab, 8. Prinsip pembagian kerja, 9. Prinsip penempatan personalia, 10. Prinsip jenjang berangkai, 11. Prinsip efisiensi, 12. Prinsip kesinambungan, 13. Prinsip koordinasi.
Untuk terwujudnya suatu organisasi yang baik, efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan, secara selektif harus didasarkan pada asas-asas organisasi. Beberapa asas dalam organisasi yaitu: 1. Azas tujuan organisasi, 2. Azas kesatuan tujuan, 3. Azas kesatuan perintah, 4. Azas rentang kendali, 5. Azas pendelegasian wewenang, 6. Asas keseimbangan wewenang dan tanggung jawab, 7. Azas tanggung jawab, 8. Azas pembagian kerja, 9. Azas penempatan personalia, 10. Azas jenjang berangkai, 11. Asas efisiensi, 12. Asas kesinambungan, dan 13. Asas koordinasi. Nah, adapun jenis-jenis organisasi menurut Morgan, yang pertama yaitu organisasi sebagai mesin. Organisasi yang dijalankan sebagai mesin seolah-olah organisasi mempunyai sifat seperti mesin, di mana cara kerja mesin teratur dan terpisah. Organisasi ini dalam melakukan kegiatannya bersifat hierarkis, berawal dari satu ujung dan berakhir pada ujung yang lain. Dan organisasi ini akan beroperasi melalui prinsip dasar manajemen ilmiah, metode top down atau dari atas ke bawah. Pada organisasi ini ada kontrol dari atasan, sedangkan yang di bawah mengikuti. Jenis organisasi yang kedua yaitu organisasi sebagai organisme. Organisasi dipandang sebagai organisme hidup, menganggap organisasi seolah-olah layaknya makhluk hidup. Organisme artinya organisasi ini bukan benda mati, melainkan benda hidup yang mengalami daur kehidupan dimulai dari lahir, tumbuh, dewasa, menua, dan akhirnya mati. Namun, dalam mempertahankan organisasi ini agar tetap bertahan dan eksis, maka organisasi ini membutuhkan sumber daya yang cukup, yaitu manusia atau pengurus yang nanti akan membentuk kegiatan di dalam organisasi tersebut. Organisasi yang satu dengan organisasi yang lain bisa berbeda karena berada pada lingkungan yang berbeda pula. Yang ketiga yaitu organisasi sebagai otak atau brain. Sebagai otak adalah kemampuan untuk memproses informasi dan mempelajarinya sebagai bentuk pemikiran dan kreativitas. Dalam konteks ini, otak adalah pimpinan organisasi yang mampu secara terbuka menyebarkan informasi dan idenya ke semua tingkatan di dalam organisasi. Nah, dengan demikian, organisasi adalah sistem pengambilan keputusan seperti cara kerja otak. Yang keempat yaitu organisasi sebagai kultur. Organisasi sebagai kultur yaitu seperangkat nilai yang mengontrol anggota organisasi dalam berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan orang di luar organisasi. Kultur organisasi mendeskripsikan bagaimana orang-orang di dalam organisasi berpikir, berperasaan, dan bertindak. Jadi, kultur organisasi adalah nilai-nilai yang dimiliki dan dipatuhi oleh anggota organisasi dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Kelima yaitu organisasi sebagai sistem politik. Bagi Robert Morgan, organisasi serupa dengan sistem politik. Politik di dalam organisasi dengan memfokuskan perhatian pada 3 konsep yaitu kepentingan, konflik, dan kekuasaan. Politik keorganisasian muncul tatkala orang berpikir secara berbeda dan bertindak berbeda pula. Nah, perbedaan inilah yang menciptakan ketegangan yang harus diselesaikan lewat cara-cara politik. Jenis-jenis organisasi menurut Morgan yang keenam yaitu organisasi sebagai penjara psikis. Organisasi sebagai penjara psikis yaitu organisasi menghambat para anggota dengan membuat uraian pekerjaan, departemen, divisi, dan perilaku standar yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Pada saat diterima oleh anggota, semua itu menjadi penghalang yang membatasi pilihan. Morgan juga menggambarkan bagaimana orang mengambil tindakan dalam sebuah organisasi yang tidak didasarkan pada formasi reaksi, di mana perasaan pegawai ditekan dalam pengelolaan organisasi oleh tindakan seseorang pengambil keputusan organisasi. Yang ketujuh yaitu organisasi sebagai gerakan berubah-ubah.
Dalam konsep ini, transformasi dan perubahan organisasi dipahami secara logis, sehingga dapat dijelaskan bagaimana realitas organisasi mengokohkan dirinya, bagaimana hidup organisasi dibentuk dan ditransformasikan oleh proses transformasi. Ketika salah satu unsur dalam suatu organisasi terjadi perubahan, maka yang lain juga berubah. Dalam sebuah organisasi, tidak ada satu orang yang memiliki kontrol penuh atau mengenai prosedur arah organisasi. Arah organisasi hanya bisa dipahami dengan metodologi perubahan, yaitu perjuangan dari berbagai elemen dalam oposisi, metode organisasi melawan perjuangan itu, dan rencana aksi untuk mencapai arah organisasi. Dalam konteks ini, pemimpin organisasi harus terlebih dahulu memiliki imajinasi dialektis yang memungkinkan para pemimpin dalam sebuah organisasi itu tidak hanya menyadari, tetapi juga terbuka untuk berubah. Yang kedelapan adalah organisasi sebagai seperangkat instrumen dominan. Organisasi sebagai seperangkat instrumen dominan merupakan organisasi yang digambarkan dalam bentuk dominasi eksploitasi terhadap mitra usaha atau stakeholders dalam mencapai tujuannya. Karakter utama pandangan ini adalah adanya penyeragaman dan tekanan kelompok atau pressure groups dan tekanan untuk mengendalikan organisasi lewat hukum dan aturan-aturannya. Teori organisasi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama teori klasik. Definisi organisasi menurut teori klasik adalah organisasi merupakan struktur hubungan, kekuasaan-kekuasaan, tujuan-tujuan, peranan-peranan, kegiatan-kegiatan, komunikasi, dan faktor-faktor lain apabila orang bekerja sama. Kedua, teori neoklasik. Aliran neoklasik disebut juga dengan teori hubungan manusiawi. Teori ini muncul akibat ketidakpuasan dengan teori klasik dan teori merupakan penyempurnaan teori klasik. Dasar teori ini adalah menekankan pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai individu maupun sebagai bagian kelompok kerjanya, dan juga sebagai individu yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Ketiga, teori modern. Teori modern sering disebut dengan teori analisa sistem atau teori terbuka yang memadukan antara teori klasik dan neoklasik. Teori modern melihat bahwa semua unsur tidak dapat dipisahkan. Teori organisasi modern melihat semua unsur organisasi sebagai suatu kesatuan yang saling bergantungan satu sama lainnya. Interaksi yang terjadi cenderung dinamis. Bagian yang ada dalam fungsi tersebut ikut bergerak dalam pelaksanaan kegiatan. Sejarah perkembangan teori organisasi. Perkembangan teori organisasi dimulai pada tahun 1919-an dengan lahirnya teori manajemen ilmiah dan berakhir pada tahun 1960-an dengan lahirnya teori modern yang mengakomodasi segi manusia, mesin, teknologi, dan lingkungan sebagai dasar peningkatan produktivitas organisasi. Pendekatan Mutakhir untuk memahami organisasi dipengaruhi oleh perspektif sosial kerangka kerja sistem terbuka. Evolusi merupakan perubahan yang sangat cepat dalam perkembangan organisasi dengan memberikan inovasi baru dalam bentuk keunggulan-keunggulan dan keunikan-keunikan dari perkembangan awal sampai perkembangan yang paling mutakhir dalam teori organisasi. Evolusi atau perkembangan teori organisasi memunculkan berbagai macam pendekatan-pendekatan yang masing-masing dipengaruhi oleh cara yang digunakan untuk meninjau masalah organisasi. Keseluruhan pendekatan ini bisa dikelompokkan menjadi 3 aliran utama sesuai kurun waktu pemunculan masing-masing pendekatan tersebut, yaitu pendekatan teori klasik, pendekatan neoklasik, dan pendekatan modern. Adapun bentuk-bentuk organisasi, yaitu yang pertama, bentuk organisasi lini atau garis. Yang kedua, bentuk organisasi lini dan staf. Yang ketiga, bentuk organisasi fungsional. Yang keempat, bentuk organisasi lini dan fungsional. Dan yang terakhir, bentuk organisasi komite. Adapun faktor yang mempengaruhi organisasi, yaitu yang pertama, faktor lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal merupakan lingkungan yang mempunyai peranan besar dalam mempengaruhi pengambilan keputusan, proses, dan struktur organisasi. Tetapi lingkungan eksternal
secara keseluruhan sangat sulit untuk dianalisis karena lingkungan eksternal lebih kompleks. Yang kedua, lingkungan internal. Menurut Margareta, lingkungan internal merupakan kekuatan yang ada dalam organisasi itu sendiri dan memiliki sifat yang dikontrol oleh manajemen. Adapun fungsi garis dan staf, yang pertama penciptakan staf membantu dan memperlancarkan kerja fungsi garis. Yang kedua, fungsi staf membantu dan memperlancarkan kerja fungsi garis. Yang ketiga, agar fungsi staf bermanfaat harus jelas fungsinya, dibatasi jumlahnya, tugas pimpinan memang meningkat. Macam-macam staf. Yang pertama, staf penasehat. Yang kedua, staf pelayanan. Yang ketiga, staf kekuasaan. Dan yang terakhir, staf wewenang. Itulah materi yang bisa saya jelaskan tentang dasar-dasar dan pengembangan organisasi. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.